Sifat sabab itu sifat yang merupakan dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sebagaimana di video kemarin bahwa kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tarkib ta'widz. Ya, minggu kemarin baru pembahasan kalimat a'udzu. Kemarin di minggu kemarin saya membahas tentang bahwa a'udzu itu termasuk kalimat fi'il. Kalimat fi'il dan fi'ilnya fi'il mudhari. Nah, selanjutnya setiap fi'il itu pasti mempunyai fa'il. Artinya setiap predikat, setiap pekerjaan, nah itu pasti ada orang yang mengerjakan. Atau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris itu disebut subjek atau subjek. Nah, bagaimana untuk menentukan subjek atau setelah fi'il itu juga sangat ditentukan dari kalimat fi'il itu sendiri. Artinya, apakah fi'il tersebut mabni maklum ataukah fi'il tersebut mabni majhul. Nah, itu sangat ditentukan oleh kalimat fi'il itu. Nah, maka saya akan menjelaskan tentang kalimat fi'il, mabni majhul dan mabni maklum. Ya. Kalau kemarin bahwa kalimat a'udzu ini fi'il mudhari, jadi saya akan menjelaskan fi'il mudhari, mabni maklum dan mabni majhul. Fi'il mudhari terbagi dua bagian. Pertama mabni maklum. Yang kedua mabni majhul. Mabni maklum atau mabni fa'il, mabni majhul atau mabni maf'ul. Kenapa ini harus diketahui? Sebab tadi sangat menentukan apakah setelah fi'il itu jadi fa'il atau setelah fi'il itu jadi naibul fa'il. Atau kata lain, kalau mabni maklum itu disebut kalimat aktif, kalau mabni majhul disebut kalimat pasif. Nah, maka ini sangat ditentukan dari kalimat fi'il itu. Nah, apa itu mabni maklum? Nah, mabni maklum, fi'il mudhari mabni maklum. Kalau kita lihat dari versi Sorobnya, yaitu makana harfun mudhari nanti lihu ma Tuhan illa idza kana madihi ala
yakunu maksurun. Nah, jadi untuk fi'il mudhari mabni ma'lum maka harful mudhari'ati minhu maftuhan illa idza kana madihi ala arba'ati harfin fayakunu harful mudhari'ati minhu madmuman wa ma qabla akhir yakunu maksurun. Artinya bahwa untuk mengidentifikasi mengetahui fi'il mudhari mabni ma'lum itu apabila keadaan haraf fi'il mudhari'nya dipatahkan. Jadi haraf fi'il mudhari'nya dipatahkan kecuali illa idza kana madihi ala arba'ati harfin, kecuali apabila keadaan fi'il madinya 4 huruf, maka haraf fi'il mudhari'nya didomahkan. Kemudian wa ma qabla akhir yakunu maksurun. Haraf sebelum akhirnya dikasrahkan. Ini berarti ini terbagi dua bagian, bahwa untuk mengetahui fi'il mudhari mabni ma'lum itu pertama kita lihat haraf fi'il mudhari'nya apakah dipatahkan atau didomahkan. Nah, kalau didomahkan awalnya atau harap fi'il mudhari'nya itu juga nanti kita bisa lihat apakah fi'il madinya 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf atau 6 huruf. Itu juga kita lihat nanti. Kemudian juga harap sebelum akhir juga itu sangat menentukan. Nah, maka ada bahasa wa ma qabla akhir yakunu maksurun. Sebelum harap sebelum akhirnya dikasrahkan. Nah, haraf fi'il mudhari yang dipatahkan itu yang sulasi atau fi'il madinya yang 3 huruf, kemudian khumasi 5 huruf dan sudasi yang 6 huruf. Nah, tadi ada pengecualian, artinya bahwa termasuk juga fi'il mudhari mabni ma'lum yang awalnya tidak dipatahkan tapi didomahkan madmuman. Nah, ini yang fi'il madinya 4 huruf. Jadi untuk mengidentifikasi fi'il mudhari mabni ma'lum itu ada yang dipatahkan awalnya, ada yang didomahkan. Nah, kalau yang didomahkan kita lihat harus sebelum akhirnya apakah dipatahkan atau dikasrahkan. Kalau dikasrahkan berarti itu mabni ma'lum, ya, termasuk mabni ma'lum. Nah, kita lihat ya, dalam a'udzu ini termasuk mabni ma'lum atau mabni majhul. Maka dilihat haraf fi'il mudhari'nya, ini haraf fi'il mudhari'nya yaitu hamzah itu dipatahkan. Sebab ya tadi nanti ini fi'il madinya 3 huruf ya, 3 huruf kemarin dari ada ya awalnya. Nah, berarti ini termasuk fi'il mudhari mabni ma'lum. Nah, perlu dijelaskan juga mabni majhul ya, untuk pengetahuan saja. Nah, untuk mabni majhul kita bisa mengidentifikasi dengan duma awaluhu wa putiha ma qabla akhir atau ma qabla akhiri, ma qabla akhir atau ma qabla akhiri. Tinggal ma qabla akhiri tidak pakai alif lam, kalau pakai alif lam berarti ditempatkan akhir. Jadi duma walu didomakan awalnya,
artinya harap fil mudhari'nya itu didomahkan. Kemudian harap sebelum akhir. Nah tadi untuk membedakan apakah ma'lum dan majhul, ya, ini awalnya didomahkan. Yang tadi awalnya atau harap fil mudhari'nya didomahkan. Nah maka tadi kita lihat harap sebelum akhir. Kalau yang maklum, harap sebelum akhirnya maksur, maka ada wa ma qabla akhir yakun maksur. Kalau yang mabni majhul, wa ma qabla akhirnya harap sebelum akhirnya dipatahkan, dipatahkan. Ya. Contoh seperti yang suruh, ya. Yang suruh mabni majhul, ya, mabni majhul. Ketika di mabni majhulkan maka tinggal didomahkan harap yang mudhari'nya. Jadi yun harap sebelum akhir yaitu sol dipatahkan. Jadi yun sol. Nah, kalau yang suruh sedang atau akan menolong, kalau yun sol sedang atau akan ditolong. Kalau yang kembali fa'awalau fi'li umuman wal mutasil bil akhiri sir fi mudhi'in kawisil waj'alhu min mudhari'in munfatihan ayat tahil maquli fihi yuntaha. Jadi tadi di musallin kembali memberikan contoh yantahi jadi yuntaha. Jadi didomakan awalnya. Tadi pak awalal fi'li umuman didomahkan bil akhiri sir kemudian kalau dalam fi'il madhi sebelum harap sebelum akhirnya, ya, itu dikasrohkan. Tetapi kalau dalam fi'il mudhari, nah tadi waj'alhu min mudhari'in munfatihan. Jadi harap sebelum akhirnya dipatahkan atau tadi waktu ihram qabla akhir. Ya. Nah itu untuk mengetahui apakah fi'il mudhari tersebut mabni ma'lum atau majhul. Kembali ke amdu tadi dikarenakan amdu awalnya atau harap fi'il mudhari'nya dipatahkan, ya, maka ini termasuk fi'il mudhari mabni ma'lum. Nah, kalau sudah mengetahui kalimat fi'il tersebut mabni ma'lum, maka setelahnya itu jadi fa'il, ya. Nah, jadi setiap pekerjaan itu pasti ada orang yang mengerjakan, ya. Ada orang yang mengerjakan atau pekerjaan itu fi'il, ya, predikat, ya, atau nah, setelah predikat subjek, ya. Setelah predikat subjek. Ya, untuk menentukan subjek tadi, ya, apakah itu jadi fa'il atau naibul fa'il. Kalau setelah fi'il, apakah jadi fa'il atau naibul fa'il. Nah, terlebih dahulu kita mengidentifikasi fi'ilnya tersebut. Jadi kalau mabni fa'il atau mabni ma'lum, maka setelahnya jadi fa'il. Kalau fi'ilnya mabni majhul atau mabni maf'ul, maka setelahnya jadi naibul fa'il. Apa fa'ilnya? Nah, fa'il juga itu ada fa'il isim dhamir, ada juga fa'il isim dhamir. Oleh kembali wabada fi'il fa'ilun fa'il zahar bahwa wajib pada dhamir istatar. Jadi setelah fi'il itu jadi fa'il, nah, dan fa'ilnya ada yang dizahirkan, wa ila, dan kalau tidak zahir pada dhamir mustatir, maka dhamirnya dhamir mustatir. Jadi fa'il ada fa'il isim zahir, ada fa'il isim dhamir. Fa'il isim zahir, ya, contoh seperti kalimat fi'il
sebab isim dirupakan. Jadi salah satu sebab isim dirupakan itu karena menempati tempat fa'il atau posisinya jadi fa'il, maka harus dirupakan al-marfu ya, dirupakan. Nah ini contoh fa'il isim domir. Nah yang kedua ada fa'il isim domir. Nah domir itu terbagi dua bagian. Pertama ada domir baris, ada domir baris. Kedua ada domir mustatir. Ada domir mustatir. Nah, domir baris, fa'il isim domir baris itu malah suratun bilabdi. Jadi lafaz domirnya yang jadi fa'il itu kelihatan atau terlihat. Nah, contoh seperti Nah, doroba kalimat fi'il, maka fa'ilnya berupa domir, ya, berupa domir dan kelihatan yang jadi domir yang jadi fa'ilnya yaitu tuh, maka ini disebut domirnya domir baris. Ya. Kemudian kalau domir mustatir, nah, yang jadi fa'il domir mustatir itu Malaysia lalu suratun bilabdi. Jadi tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan domirnya atau ya disembunyikan mustatir itu. Nah dalam mustatir itu terbagi dua bagian. Ada mustatir jaiz, jaizah, ada wujuban. Jadi ada domir mustatir wajib. Nah domir mustatir jaiz itu selain daripada domir mustatir wajib. Sebab domir mustatir wajib itu sudah ditentukan. Ada berapa? 4. 3 dari fi'il mudhari, dari fi'il mudhari, 1 dari fi'il amar. Nah, jadi 3 dari fi'il mudhari, 1 dari fi'il amar. Nah, yang dari fi'il mudhari pertama menunjukkan mufrad, mudzakkar, mukhatab, ya. Atau domir anta, ya. Kemudian yang kedua mutakalim wahid. Nah itu domir anak, ya. Kemudian yang ketiga mutakalim ma'ruf. Itu domir. Ya kalau pakai contoh, ini contohnya ansuru, mutakalim wadah, contohnya ansuru mutakalim. Nah kemudian billahi jar majrur. Kenapa disebut jar majrur? Sebab ada salah satu huruf jar. Jadi setiap kalimat isim apabila kemasukan huruf jar, maka isim tersebut harus dijarkan. Apa harap jarnya? Yaitu ba. Nah, jadi Allah ini majrurnya ba, harap jarnya jadi jar majrur. Nah kalau kita ingin mengetahui jar majrur semuanya itu ada 20, maka huruf jar wahiyami ila hatta khola khasa'ada fi amal mundu rubalamu kai wawata wal qafu wal baku wal ala wal mata. Jadi semuanya ada 20. Jadi semuanya huruf jar itu ada 20. Nah, harap jar itu terbagi dua bagian. Ya. Pertama ada harap jar asliyah, kemudian yang kedua harap jar jaidah. Jadi harap jar atau huruf jar
Nah, apa itu haraf jar asliyah? Haraf jar asliyah adalah haraf jar yang mempunyai muta'al. Muta'al. Apa itu muta'al? Muta'al itu ada makna jumlah yang dikaitkan atau dihubungkan kepada haraf jar tersebut. Jadi muta'al itu dibuat dari jumlah. Maka tadi muta'al itu dikaitkan atau disambungkan. Artinya ada makna tadi, makna apa? Makna jumlah. Makna jumlah yang dikaitkan kepada haraf jar tersebut. Nah, di mana jumlah tersebut itu ada yang dizahirkan atau diceritakan, kemudian ada yang dimuqaddar, ya, atau bisa dikatakan dibuang. Jadi ada yang diceritakan itu atau zahir bahasanya. Ada yang kedua di muqaddar atau dibuang mahdzuf. Nah, billahi ini apakah termasuk haraf jar asliyah atau haraf jar jadidah? Di mana haraf jar jadidah itu ada memang ketentuan untuk haraf jar jadidah, seperti yang pertama, majrurnya atau yang dijerkannya itu harus isim nakirah. Yang kedua, harus didahului oleh nafi atau sibhun nafi. Seperti contoh ma ja'ani min ahadi. Nah, ini yang majrurnya atau yang dijarkan dengan haraf jar, dengan haraf jar ini harus isim nakirah. Harus isim nakirah. Kemudian yang kedua harus didahului oleh nafi atau sibhun nafi. Jadi maja'a tidak datang kepada min ahadi, salah seorang. Jadi salah seorang pun. Nah, jadi ini contoh dari haraf jar jaidah. Nah, billahi banyak ini haraf jar apa, asliyah atau jaidah? Nah, termasuk haraf jar asliyah. Kenapa? Karena mempunyai muta'alaq. Muta'alaqnya apakah yang termasuk yang diceritakan atau dimuqaddar? Billahi termasuk haraf jar asliyah yang muta'alaqnya diceritakan atau dizahirkan, yaitu jumlah ta'am, jumlah sebelumnya. Nah, itu pembagian dari haraf jar. Maka kalimat Allahi dijarkan. Ciri jarinya dengan apa? Dengan kasroh. Kenapa ciri jarinya dengan kasroh? Bab isim mufrad. Nah, isim mufrad ciri jarinya dengan kasroh. Wa bidomin wan siban fathan wajud kasroh. Nah, jadi ciri jarinya dengan kasroh, Nah, jadi ini isim mufrad itu ciri rupanya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, dan jadinya dengan kasroh. Jadi papa bidomin wansiban fathah wajur kasroh. Contoh dimusoni dengan kadik Allah hitab jauh biasa. Nah, itu untuk billahi. Nah, bagaimana penempatannya? Apakah billahi menempati tempat rofa, nasab atau jar? Nah, billahi ini menempati atau mahal fi mahali nasbi, atau menempati tempat nasab. Kenapa? Sebab jadi maf'ul bih. Sebab jadi maf'ul bih. Maka
maka billahi dijerkan tetapi mahalnya nasab, sebab tadi jadi maf'ul bih atau objek, jadi objek. Nah, bagaimana sekarang tentang makna-makna dari harap jar seperti di sini harap jarba? Memang untuk harap jarba ini maknanya sangat banyak, ya ada 10 ini. Kalau Ibnu Malik wajib dakwah di atas terlibat, tapi apa dibayar dengan sabab. Bebas ta'in wa adi awid al-sik wa mithla ma wa min wa an bihamdi. Nah itu untuk makna-makna dari harap jar ba. Nah kemudian minas syaitoni. Minas syaitoni ini sama jar majrur, ya, jar majrur, dengan harap jarnya yaitu harap jar min. Tadi yang disebutkan di antara harap jar itu ada harap jar min. Nah sifat itu terbagi 2 bagian. Anak sifat terbagi 2 bagian. Pertama adalah sifat hakiki. Ada sifat hakiki. Kemudian yang kedua sifat sababi. Apa itu sifat hakiki? Sifat hakiki adalah sifat yang merupakan pada isim domir, di mana isim domir tersebut marjinya atau kembalinya kepada man'utnya atau matbu'nya. Jadi secara tadi ma yarfa'u man domirun mustatirun ya'mudu ila matbu'i. Nah, jadi sifat hakiki itu sifat yang merupakan pada isim domir mustatir, yang merupakan pada isim domir mustatir ya'mudu ila matbu'i. Domir tersebut kembali kepada marji'nya kepada matbu'nya, itu kepada yang diikutinya atau man'ut yang disifati. Kemudian sifat sababi. Sifat sababi itu sifat yang merupakan pada isim domir, di mana isim domir tersebut diidopatkan kepada domir dan marji'nya kepada yang disifati. 5 yarfa'us man zohirun mudofan ila domir ya'mudu ila matbu'i. Jadi sifat sabab itu sifat yang merupakan pada isim domir dan isim domir tersebut didopatkan pada isim domir dan kembalinya domir ini kepada yang diikutinya, itu kepada man'utnya. Nah kalau kita lihat dalam ar-rajimi, ya, dalam ar-rajimi ini tidak merupakan pada isim zomir. Nah berarti merupakan pada isim zomir mustatir. Nah, berarti sifatnya termasuk sifat hakiki. Jadi takdirnya ada domir, yaitu domir dua, di mana domir dua ini kembali kepada as-syaitoni atau kepada matbu'nya, kepada man'utnya. Jadi pembagian sifat ini sebagaimana Ibnu Malik pana tabiun mutimun masabah biwasni awasni bihta. Jadi sifat ini ada sifat hakiki, juga ada sifat sababi. Nah, sifat hakiki di musnad mengatakan dengan biwasni, ya, dengan
matbuknya, menjelaskan matbuknya, atau biwasni mah bihi talak, atau menjelaskan dengan ya